Untuk kegiatan ini, proses kerjanya hanya mengamati video. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari video. Pertama, ada gelas piala berfungsi untuk mencampur atau mereaksikan zat atau larutan, atau bisa juga untuk memindahkan zat atau larutan ke wadah lain. Cawan Petri berfungsi sebagai tempat sediaan atau medium dalam perkembangan biakan bakteri atau jamur. Di sini ada tabung Erlenmeyer yang berfungsi untuk mereaksikan zat atau larutan. Gelas arloji yang digunakan untuk menampung zat padat atau bisa juga sebagai tempat untuk menimbang zat padat. Kemudian ada gelas ukur digunakan untuk mengukur zat atau larutan yang akan direaksikan. Labu takar yang digunakan untuk mereaksikan zat atau larutan. Respirometer digunakan untuk mengukur laju pernafasan. Selanjutnya ada tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan zat atau larutan tertentu. Ini merupakan plat tetes digunakan untuk uji makanan yang diberikan zat tertentu untuk meletakkan sampel makanan yang akan diuji kandungannya. Selanjutnya ini ada rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat atau wadah tabung reaksi. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan praktikum yang bersifat padat atau semi padat seperti serbuk digunakan untuk mengaduk larutan. Kemudian ada mortar dan pistil digunakan untuk menghaluskan bahan praktikum yang akan diuji. Ada jangka sorong untuk mengukur skala terkecil, yaitu mengukur diameter dalam diameter luar dan diameter kedalaman. Berikut ini merupakan kaca benda dan penutupnya yang berfungsi untuk pembuatan sediaan basah yang akan diamati di bawah mikroskop. Mikrometerskop yang berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan. Di sini ada kawat kasa dan kaki tiga. Untuk kawat kasanya berfungsi untuk menyalurkan atau menahan panas dari lampu spiritus, dan untuk kaki tiganya berfungsi untuk menyanggah kawat kasa. Kemudian ada neraca Auhaus yang berfungsi untuk mengukur massa benda atau logam. Neraca digital berfungsi untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Termometer tanah digunakan untuk mengukur suhu tanah. Termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu air. Selanjutnya ada termometer badan digunakan untuk mengukur suhu badan. Di sini ada termometer suhu ruangan yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Berikut ini merupakan lambang bahan-bahan kimia berbahaya. Yang pertama itu ada eksplosif yang berfungsi mudah meledak, oxidizing atau mudah mengoksidasi, extremely flammable sangat-sangat mudah terbakar, korosif mematikan jaringan hidup, danger from the environment berbahaya untuk alam, harmful berbahaya, highly flammable sangat mudah terbakar, toxic beracun, iritan mudah mengiritasi kulit, dan yang terakhir ada very toxic sangat-sangat beracun. Jadi untuk kesimpulan dari kegiatan ini yaitu alat-alat di laboratorium itu memiliki fungsi masing-masing dan cara penggunaannya masing-masing. Selain itu, bahan-bahan di laboratorium itu juga sangat berbahaya, jadi kita harus mematuhi semua peraturan yang ada. Dalam kegiatan ini, kita mengidentifikasi tanaman monokotil dan dikotil, dan mengidentifikasi biji tanaman monokotil dan dikotil, dan bisa membedakan antara tanaman monokotil dan dikotil. Untuk kegiatan ini, proses kegiatannya yaitu mengamati dari bagian akar tumbuhan, daun tumbuhan, dan batang tumbuhan. Dan untuk bagian bunganya, kita disuruh untuk membelah bunga menjadi dua dan mengamati bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalamnya. Untuk yang pertama ini merupakan jagung, selanjutnya ada tanaman padi, kemudian kunci, ini merupakan jahe, selanjutnya ada terong, dan ini merupakan akar dari pisang, dan ini merupakan tanaman pepaya. Selanjutnya ini ada bunga sepatu,
bunga pepaya, bunga mawar, bunga bougainville, bunga kenanga, bunga kamboja, dan bunga matahari. Untuk kesimpulan dari kegiatan ini yaitu tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang berakar serabut, bentuk tulang daun sejajar dan berkeping satu. Untuk tumbuhan dikotil berakar tunggang, bentuk tulang daun menyirip, biji berjumlah 2 atau lebih. Untuk tumbuhan monokotil yaitu ada jagung, padi, kunci, jahe, terong, dan pisang. Untuk tumbuhan dikotilnya singkong, bayam, cabai, tomat, pepaya. Untuk bunga sempurna, bunga sepatu, bunga mawar, bunga bougainville, bunga kantil, bunga kenanga, bunga kamboja, dan bunga matahari. Untuk bunga tidak sempurna, bunga pepaya saja. Untuk kegiatan ini, proses kegiatannya itu hanya mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kita dan menggolongkannya ke beberapa kriteria. Yang pertama, menggolongkan hewan yang termasuk vertebrata dan invertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata yaitu ikan, kadal, marmut, katak, dan burung. Dan hewan yang termasuk invertebrata yaitu bekicot, capung, cacing tanah, kupu-kupu, dan nyamuk. Untuk kegiatan ini, penggolongan hewan yaitu berdasarkan tempat hidup, jenis makanan, cara berkembang biak, dan jenis penutupnya. Untuk yang pertama berdasarkan tempat hidup, yaitu ada di air, darat, dan air. Kemudian ada jenis makanannya, omnivora, herbivora, dan karnivora. Kemudian ada cara berkembang biak, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan kemudian yang terakhir ada penggolongan siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan ada 3, yaitu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Jadi untuk kesimpulannya, ciri-ciri hewan avertebrata yaitu hewannya cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil, tidak memiliki paru-paru. Contohnya serangga. Untuk hewan vertebrata, ciri-cirinya bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang, memiliki suhu tubuh panas, memiliki struktur tulang yang sempurna, contohnya jenis ikan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, omnivora, pemakan segala. Dan cara berkembang biak hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ovipar bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur dan beranak. Berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3 juga, yaitu hidup di air, di darat, dan hidup di air dan darat. Sistem gerak pasif dan aktif. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada torso rangka manusia, dan kemudian ada gambar macam-macam otot. Untuk yang pertama ada tulang tengkorak. Dan tulang tengkorak ini terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang beji, dan tulang dahi. Selanjutnya tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang rusuk dan tulang dada, yang terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan, tulang rusuk melayang 2 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk sejati 7 pasang. Kemudian ada tulang gelang bahu, yang terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Untuk bagian kirinya itu pada tampak depan dan bagian kanan tampak belakang. Selanjutnya anggota gerak atas. Untuk bagian lengannya terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang pergelangan tangan. Untuk jari-jari tangannya terdiri dari tulang telapak tangan, tulang jari tangan, kemudian ada tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada tulang gelang panggul yang terdiri dari tulang usus, tulang panggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kemudian ada anggota gerak bawah yaitu
tulang gerak kaki, gerak bawah yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang garing, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Berikut ini adalah jenis hubungan antar tulang atau persendian manusia. Yang pertama ada fibrosa, tidak bergerak, kemudian ada kartilago, sedikit bergerak, dan ada sinoval, leluasa bergerak. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu ada otot. Di sini disuruh menyajikan gambar-gambar otot, kemudian diamati dan diberi bagian-bagian. Setelah itu identifikasi ciri-ciri dari masing-masing otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos terdiri dari inti sel dan serat otot. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu hanya memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian berbentuk gelondong dengan kedua ujung yang meruncing. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik terdiri dari inti sel dan serat otot. Ciri-cirinya yaitu memiliki inti sel yang banyak dan berada di tepi. Kemudian berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang seperti lurik. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung terdiri dari inti sel dan serat otot. Ciri-cirinya yaitu inti selnya banyak dan terletak di tengah. Bentuknya memanjang silindris dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu, dan hanya terdapat di jantung. Untuk kesimpulannya, yaitu sistem gerak merupakan sistem kesatuan pada tubuh manusia yang membuat manusia bergerak. Sistem gerak terdiri atas dua macam, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif disebut dengan otot dan sistem gerak pasif dinamakan rangka. Secara morfologis, tulang terdiri atas tiga bentuk, yaitu panjang, pipih, dan pendek. Sistem rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka poros tubuh atau terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan rongga dada. Kemudian rangka anggota tubuh bagian atas dan bagian bawah. Untuk kegiatan ini di sini akan membuktikan kandungan gizi pada bahan makanan, menjelaskan sistem pencernaan, dan membuktikan kepekaan lidah. Untuk yang pertama yaitu pengujian zat makanan. Ada pengujian karbohidrat, lemak, dan vitamin C. Yang pertama menguji karbohidrat terlebih dahulu. Di sini kita menyiapkan semua bahan, kemudian menumbuknya halus dan ambil secukupnya dan diletakkan di seperti ini. Kemudian setiap bahan ditetesi betadin dan tunggu beberapa detik, kemudian muncul hasilnya. Untuk pengujian lemak kita tetap menggunakan bahan yang sama dengan pengujian karbohidrat, namun ini dioleskan di kertas HVS dan ditunggu hingga kering. Lemak akan meninggalkan noda yang khas pada kertas. Untuk pengujian vitamin C kita membutuhkan bahan yang berbeda. Di sini menggunakan sari buah jeruk, nanas, dan tomat. Itu sari-sarinya diperas. Kemudian membutuhkan larutan vitamin, larutan nutrisari. Setiap itu ditaruh di gelas, kemudian ditetesi oleh betadin. Di sini untuk proses kegiatannya yaitu yang pertama mengeringkan lidah praktikan, kemudian setiap praktikan diberi gula, garam dapur, puyer, dan asam cuka. Itu nanti diberi waktu dari mereka mana yang paling cepat bereaksi dan kemudian dicatat. Untuk proses kegiatan ini kita mengamati sistem pencernaan pada torso manusia. Ini adalah sistem pencernaan manusia yang terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi berikut ini merupakan hasil pengamatan dari uji karbohidrat. Dan selanjutnya ini merupakan uji dari indera perasa. Dalam kegiatan ini kita akan menjelaskan sistem respirasi pada manusia, kemudian membuktikan adanya makhluk hidup melakukan respirasi, membuktikan proses respirasi menghasilkan karbon dioksida, serta membuktikan kepekaan hidung sebagai indera penciuman.
Untuk yang pertama yaitu sistem respirasi. Di sini kita akan mengamati sistem respirasi pada torso manusia. Di sini respirasi manusia terdiri dari faring, trakea, paru-paru, rongga hidung, rongga mulut, laring, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dalam pengujian ini kita menggunakan jangkrik, botol, dan kapur sirih. Kita memasukkan satu ekor jangkrik ke dalam botol serta dikasih kapur sirih tersebut sedikit, kemudian tutupnya itu diberi sedotan dan nanti ditutup menggunakan malem. Habis itu sedotannya itu diberi cairan warna merah, kemudian itu akan menunjukkan bagaimana respirasi dari hewan jangkrik. Kita memasukkan jumlah serangganya yang berbeda dan diberi warna merahnya itu di selang beberapa menit. Kita melakukan 3 kali pengamatan. Di sini untuk satu ekor jangkrik membutuhkan waktu 2,13 detik untuk cairan warna merahnya sampai pada tutup botol. Untuk 2 ekor membutuhkan 56 detik, 3 ekor 35 detik. Untuk proses respirasi menghasilkan CO2 ini menggunakan air kapur yang dituang ke dalam gelas, kemudian dikasih sedotan, itu nanti ditiup selama beberapa detik. Kami mencoba dan air keruh berubah menjadi jernih dalam waktu 2 menit. Di sini kami melakukan praktikum ini menggunakan 2 praktikan. Praktikan 1 menjawab 2 salah dan 4 benar, sedangkan praktikan 2 juga sama, 2 salah dan 4 benar. Setiap orang itu memiliki indera penciuman yang berbeda. Praktikan kedua ini memiliki kesalahan yang berbeda. Kesimpulannya yaitu kita dapat membuktikan bahwa makhluk hidup itu melakukan respirasi. Selain itu, respirasi juga menghasilkan CO2 dan setiap orang itu memiliki kepekaan hidung yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Sialing Santosa dari kelas 2 EPG SD NPM 2014060253. Di sini untuk mengampu tugas laboratorium MIPA, saya akan mengumpulkan video yang berisi tentang proses kegiatan selama praktikum.